Jangan salahkan dulu KPU deh. Karena KPU yang milih juga partai politik kok. Jangan nyalahkan MA, jangan malah nyalahkan MK. Semua lewat proses politik. Di parlemen semua. Akhirnya karena lembaga survei inilah, digunakan lembaga survei, popularitas. Popularitas ini kan bisa diengineer, Pak. Nah, orang-orang yang punya uang kan bisa ngedongkrak lewat medsos, lewat treatment-treatment tertentu, pendekatan, pencitraan, segala macam. Nah, dia yang jadi. Masuk periode berikutnya. Nah, periode berikutnya itu terbebani hutang. Itu terjadi hampir semua kabupaten hari ini. Jadi gubernur baru, jadi bupati baru, sudah terbebani hutang oleh pemerintah berikutnya. Mau maju, butuh modal. Ya, gimana pemberantasan korupsi bisa baik. Ya, jadi yang memang ya rakyat yang membutuhkan ya makan siang hari ini. Benar juga gitu kebutuhannya begitu. Artinya apa? Kalau itu bisa menjadi indikator ada yang salah selama ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya, Sis, di program Ngegas di Rakyat Merdeka. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, politisi senior Partai Golkar. Tidak hanya senior di partai, tapi juga senior di DPR. Kalau yang lain 2 periode, 3 periode, bahkan 1 periode udah gugur, tamu saya ini sudah 6 periode dan sekarang masuk periode ke-7. Luar biasa. Beliau adalah Haji Dr. Agun Ginanjar Sudarsa. Terima kasih, Bung Sis. Alhamdulillah. Ini maaf nih Pala Gundu. Oh iya, baru Kang Agun ini baru pulang haji ya, kemarin. Alhamdulillah. Saya kenal beliau ini juga cukup lama. Dulu sebagai Ketua Komisi 10. Komisi 2? Komisi 2, iya. Komisi 2. Kang Agun ini karena udah 6 periode di DPR, udah banyak sekali yang sudah diduduki ya Kang ya. Pernah di Komisi 1, pernah di Komisi 2, pernah 3. Di Komisi 3. Pernah di 6. Pernah di 6, sekarang di Komisi 11. Ini kan kita tahu, yang tadi saya bilang, ini banyak yang baru 2 periode, bahkan 1 periode aja udah kandas. Di pemilu 2024 ini, Kang Agun ini sampai masuknya yang ke-7 ini kan, periode ke-7 luar biasa. Satu-satunya mungkin karena di DPR yang sendiri. Ya, betul. Itu gimana tuh Kang? Resepnya apa Kang? Sederhana aja. Menang kalah buat saya itu sudah ada suratannya. Ya. Karena buat saya politik juga tidak semata-mata hanya kalah dan menang duduk di kursi gitu ya. Ibadah itu kan nggak bisa dilawan. Pasti menang ya. Nah, menang itu tidak selamanya tidak terpilih jadi anggota DPR, lalu dia kalah. Nggak, pasti digantikan. Dalam bentuk yang berbeda. Bisa saja tidak DPR, bisa saja di posisi lain. Sehingga saya nggak ada beban. Jadi saya jalankan hidup itu sebagai perjalanan waktu. Saya jalani sebagaimana waktunya. Ketika saya di rumah, ya saya jadi orang rumahan. Ketika saya di parlemen, saya harus jadi anggota parlemen yang harus berbicara, menyampaikan gagasan pemikiran. Ketika saya di lingkungan, saya bertanggung jawab. Ketika saya di dapil, saya bekerja di dapil. Dan saya yakin kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Jadi optimisme itulah yang membuat saya, yang jujur saya mengatakan juga memang ada sedikit ketar-ketir, jujur aja, pemilu 2024 kemarin itu karena sampai menjelang pemungutan itu, mana uang sawernya dari Pak Agun? Padahal kurang apa saya itu, sampai ada istilah, waduh Pak Agun bantuannya pembangunan masjid ini, mungkin yang milih Pak Agun itu kok datanya begini. Itu jangan-jangan cuman imam mama marbotnya katanya gitu kan. Betul, jadi tapi saya yakin tidak pesimis saat itu ya. Jangan lakukan. Silakan Anda memilih saya. Tapi saya sudah ingatkan Anda bahwa kalau Anda memilih karena faktor yang memang tidak baik itu, jangan salahkan saya. Dengan hukumnya Tuhan akan melakukan itu semua. Artinya tidak akan memberi manfaat sama Anda. Sekarang mungkin Anda bermanfaat. Persoalannya, milih dia Anda dapat apa? Nah, silakan Anda pertimbangkan. Ya, tapi faktanya tetap uang itu memang, ya udah, kalau memang Bapak nggak gitu ya saya balik kanan. Itu terbuka terus terang. Terus terang. Bahkan ada yang juga datang membawa amplop. Pak, ini dari si ini dari si ini dari si ini.
Ini ada 5 amplop, Pak. Saya memang tokoh. Tapi bagaimanapun pengorbanan Bapak selama ini. Rakyat saya banyak dibantu, kepala desa. Lalu orang sakit juga banyak dibantu. Bapak siapkan ambulan segala rupa. Selama pandemik Bapak turunkan sembako. Itu jauh lebih bernilai, Pak. Ini saya kembalikan kepada Bapak. Oh jangan. Bawa aja. Ah udahlah, saya sumbangkan aja untuk yang memang membutuhkan. Ada juga yang begitu. Tapi jujur, saya harus mengatakan pemilu kemarin itu lebih banyak orang yang gelap mata dengan materi. Sehingga kalau secara realistis boleh ditanya sama yang lain, itu tidak sepadan. Kalau bicara matematika gitu ya, kita menanam sesuatu yang harusnya hasilnya X, ya itu X itu hilang. Itu yang jadinya. Ya bersyukur masih terpilih kembali Bu Sis. Gitu. Berarti bahwa pernyataan orang, banyak orang ini bahwa pemilu 2024 kemarin itu brutal, itu memang benar kan? Betul. Bahwa Bahkan menurut saya bukan lagi brutal ya, sudah betul-betul barbar. Jujur saja, saya juga menemukan seseorang yang menggunakan dalil agama. Jadi walaupun dia berbeda, dia datang. Kita secara objektif, masyarakat kita tuh memang sedang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, kita masyarakat yang memang sangat membutuhkan materi, membutuhkan sarana prasarana. Walaupun mungkin mereka datang dari partai yang tidak cocok dengan kita, ideologinya pun tidak cocok. Tapi masyarakat kita terbantu. Nah, kita sebagai pemimpinnya harus dukung dia. Itu terjadi. Jadi pragmatisme yang begitu parah itu terjadi juga di kalangan para alim ulama. Terjadi itu. Jadi kalau dibilang brutal, ya sudah lebih dari brutal. Sudah pada posisi pertimbangan akal sehat, pertimbangan keimanan ya gitu ya. Itu sudah luntur. Sudah hilang. Tapi banyak juga yang menggunakan dalil-dalil seolah-olah itu dibenarkan. Karena memang dengan kewajiban kita menolong orang yang sangat membutuhkan. Jadi sah adanya. Walaupun ya jujur saja berubah itu karena support dukungan materi yang begitu luar biasa. Jadi bukan sekedar brutal lagi, menurut saya sudah lebih dari brutal. Iya, ini kan katanya harga kursi DPR ini 2024 ini mahal banget. Ada yang cerita sama saya gitu kan, ada yang habis 10, 15, 40, bahkan yang kaget itu saya dengar katanya ada juga yang sampai 100 lebih gitu. Itu kalau Kang Agun sendiri gimana? Ya, kalau saya menduga hal-hal seperti itu, ya kalau bicara kalkulasi hitungan tentang orang lain, ya bisa diprediksi sebetulnya ya. Karena realitas di lapangan tuh isi amplop mulai dari yang paling rendah 20.000, ada yang isinya 30.000, sampai pada posisi maksimal ada yang 300.000. Satu amplop. Satu amplop. Satu amplop. Nah, kalau satu suara saja dirata-ratakan 100.000. Kan bukan lagi hitungannya juta atau miliar itu 1, 2. Itu sudah puluhan miliar. Untuk menjadikan satu kursi itu kan paling tidak butuh 200.000 suara. Nah kalau 200.000 suara kali 100.000. Udah ketahuan ya. Sudah hitung saja berapa miliar itu. Nah pengalaman saya sendiri gitu ya. Kalau ditanya totalitas secara keseluruhan, ya mungkin saya juga sama besarannya seperti itu. Tapi tidak dengan cara cash and carry seperti itu, dengan cara bagi-bagi amplop. Selama 5 tahun saya bekerja. Misalkan itu ya. Kalau mau dihitung, saya reses berapa kali. Setiap reses itu saya berkumpul, bertemu dengan masyarakat, saya memberikan uang saku, saya memberikan konsumsi, itu sebagaimana budgetnya. 20.000 sampai dengan 30.000 setiap pertemuan. Nah, kalau dalam setiap reses itu, saya lakukan sampai dengan 7-8 kali pertemuan. Karena ada 9 hari yang harus dilakukan. Itu menghabiskan uang sekitar 200-300 juta. Nah, kalau 200-300 juta, reses 1 hari 1 tahun. 1 miliar. Dari reses saja. Nah, kali 5 tahun berarti kan sudah habis 5 miliar, Pak. Uang yang saya bagikan. Belum sembako. Gitu. Nah, sembako ini kita masih juga ada dukungan bantuan dari kemitraan ya. CSR dan sebagainya. Itu kalau di total juga puluhan miliar, Pak.
Jadi kalau selama 5 tahun untuk jadi suara itu memang besar. Tapi pada waktu pemilu, saya sendiri hanya menyiapkan baliho, kaos, menyiapkan parfum, saya siapkan kayak model-model yang lalu lah, stiker, kemudian juga biaya operasional. Ya kurang lebih sekitar 5 miliar lah mungkin saya habis. Tapi itu yang bukan untuk serangan yang Oh tidak. military time ya Kang ya? Bukan, ya, dalam bentuk baliho. Nah, baliho yang saya pasang itu kan saya tidak menggunakan bambu. Saya menggunakan baja ringan. Karena buat saya politik itu image. Jadi kalau masangnya juga miring-miring, gepeng-gepeng, itu orang nggak tertarik kalau begitu wajahnya ganteng, keren, masangnya rapi, wah Pak Agun keren. Dan memang dikenal saya keren. Gitu. Ini masangnya di pohon, Ya, melihat-melihat ya. enggak, kita nggak ada pasang di paku, di pohon itu ajek Pak. Jadi nggak ada. Walaupun dalam prakteknya disobek, rubuh, gitu kan. Ribut carinya, enggak. Pasang lagi, pasang lagi, pasang lagi. Itu aja. Kang, masalah money politik ini kan udah kayak apa? Udah terlalu barbar. PPATK sendiri bahkan menyebut kemarin itu 2024 pemilu itu perputaran uang itu 80 triliun. Ini kan nggak bisa dibiarin terus-terusan gini, Kang. Ya. Ini kalau menurut Kang Agun dulu kan juga yang sebagai perancang undang-undang pemilu dulu di Komisi 2. Ini solusinya gimana, Kang? Nggak bisa nih dipertahankan terus kan mungkin kayak begini. Ya, jadi secara jujur saya harus mengatakan bahwa pemilu yang terbaik itu hanya di pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004. Karena pemilu 99 itu awal reformasi, semua orang masih pada gagasan ingin sesuatu perubahan yang terbaik. Ya. Murni memilih itu, 99. Di pemilu 2004, juga partai politik pada semangat ingin melanjutkan reformasi yang benar. Dan partai politik pada saat itu, 2004, itu kuat. Karena setiap partai politik mendapatkan dukungan dana. 1 suara itu Rp1.000. Anda boleh cek, karena ketika pemilu itu berlangsung, saya pengamandemen Undang-Undang Dasar, saya perumus Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 3 tahun 99. Saya juga terlibat di Undang-Undang Pemilu untuk tahun 2004. Nah, pada posisi itu, di pemilu 99 mau masuk pemilu 2004, kita sudah melihat bahwa ini partai sebagai pilar utamanya demokrasi, dia harus sehat. Dia harus kuat. Untuk sehat dan kuat, dia butuh biaya. Makanya hadirlah Kepres, saya lupa nomornya, bisa dicek, bisa di-search di Google, biaya pemilu, biaya partai politik, ditandatangani oleh Gus Dur. Rp1.000 1 suara. Jadi pemilu 2004 itu, semua partai itu mendapatkan biaya pemenangan pemilu 1 suara itu Rp1.000. Nah, begitu 2004 berlangsung, Pilpres pertama kali dilakukan, kan begitu, dan terpilih Pak SBY. Nah, zaman Pak SBY terjadi perubahan dukungan biaya partai politik. Turun menjadi Rp108. Nah, pada posisi itulah partai politik kolab lagi. Karena dananya hilang habis dari 1.000 jadi 100. Kan hilang tuh biaya tuh. Nah, partai politik mulai agak goyah, kekurangan biaya partai politik. Nah, disitulah ketika partai politik lemah, bagaimana cara mendatangkan uang? Nah, itu kekuasaan mulai membuka ruang masuk kabinet. Makanya korupsi terjadi pada zaman SBY. Begitu pula juga dengan para pengusaha. Begitu pula juga dengan keluarga. KKN mulai masuk lagi. Nah, masuk pemilu berikutnya tambah parah. Sampai yang terakhir yang hari ini lebih parah lagi. Kan kalau tidak salah 99 2004 itu sistem pemilu legislatif itu dengan proporsional tertutup, Kang. Iya. Legislatif itu berdasarkan nomor urut. Kalau Ya. setelah itu kan yang ketika nomor proporsional terbuka, ini kan yang dianggap bahwa Kalau menurut saya, persoalannya itu bukan di tertutup dan terbuka. Tapi lebih kepada fungsi partai politik. Kalau fungsi partai politiknya dalam menjalankan fungsi rekrutmennya benar, yang sudah menempuh kaderisasi, ya, disertasi saya bicara soal itu. Bagaimana fungsi representasi dan fungsi rekrutmen dalam menjalankan tata kelola partai politik yang amanah. Nah, Norris mengatakan dalam teori rekrutmen,
sebelum seseorang itu jadi caleg, harus ada sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi kompetensi itu bisa diukur dari sertifikat pengkaderan. Kalau untuk nasional, tidak mungkin anak dari sebuah kabupaten atau anak pejabat sekalipun, anak gubernurnya langsung jadi caleg. Nggak bisa. Dia harus ada aktivitas, ada sertifikasi bahwa dia itu memang sudah layak untuk di level nasional. Yang kedua, ada dukungan publik. Nah, dukungan publik untuk di pusat itu siapa? Tidak cukup hanya wakil yang ada di bawah. Nah, yang ketiga, ada uji publik. Nah, tahapan-tahapan sebagaimana teori rekrutmen itu. Nah, zaman Akbar, itu ada ukuran yang disebut dengan prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela. Ya sekarang korupsi lah kira-kira gitu. Akbar tegas 99 maupun 2004. Nah, ketika masuk 2009, jujur, saya dikasih nomor 4 kok. Saya kasih nomor 4. Tapi alhamdulillah saya masih jadi. Waktu itu masih pakai nomor urut. Alhamdulillah MK memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Nah, saya suara terbanyak, menang lagi. Nah, ke sini biaya partai politik tidak juga berhenti diperbaiki. Nah, masuklah para pengusaha. Karena untuk menjalankan mekanisme partai politik butuh biaya. Makanya lahirlah ketua-ketua partai. Kalau tidak keluarga pejabat, anak pejabat, istri pejabat, atau pengusaha. Nah, disitulah mulai uang memainkan segala-galanya. Kan kita nggak bisa menutup mata. Sempat ada rame soal mahar politik. Nah, sekarang baru rame tanpa mahar. Artinya dulu pernah terjadi pakai mahar. Kan gitu. Ya realitas saja, faktanya seperti itu. Nah, jadi menurut teman saya memang demokrasi kita hari ini itu demokrasi yang bukan maju, mundur. Sangat mundur dibandingkan dengan awal reformasi. Bahkan menurut saya sudah bertolak belakang dengan cita-cita reformasi. Kalau tata kelola partai politik seperti ini, apa yang bisa diharapkan di parlemen? Misalkan gitu. Menguasai tentang fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan, tata krama, tata caranya saja mungkin kan berbeda. Etikanya, sopan santunnya, moralnya, senior, junior, pemahaman, itu kan ada pada tataran kenegaraan itu kan tidak bisa langsung muncul begitu saja. Dan perlu jam terbang untuk itu, untuk mendapatkan itu semua. Ya, saya hanya dengan doa saja. Mudah-mudahan yang sekarang ada semacam pelatihan khusus agar mereka itu dulu saja zaman masih Orde Baru gitu ya. Saya terpilih zaman Orde Baru. Begitu terpilih jadi anggota dewan, saya dikerangkeng di Istana Bogor. 10 hari, Pak. 10 hari itu diberikan pelajaran tentang tata tertib dewan. Apa itu fungsi budgeting? Apa itu fungsi legislasi? Apa itu fungsi pengawasan? Bagaimana tugas reses? Dan praktek, ada dinamika kelompok. Itu dilakukan sehingga masuk ke parlemen itu kita tidak kosong. Sekarang kan, ya jujur aja hari ini misalkan gitu ya. Konsolidasi praksi, pembahasan. Ya ini kan sudah kasat mata kita tahu. Pembahasan di masa-masa reformasi itu membicarakan tentang parliamentary threshold. Saya di undang-undang pemilu. Itu wartawan kan sampai capek. Nungguin, begadang, segala macam ya. Gagal lagi, gagal lagi. Sekarang kan banyak peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang kita tidak tahu lobbynya di mana, udah ketok palu. Ini realita. Kang, ini kan selain politik uang yang juga agak miris juga, ini kan partai ini kan cenderung mencari jalan pintas. Misalkan dalam merekrut caleg misalkan. Jadi ya mencarilah misalkan sekarang yang memang punya popularitas tinggi dari kalangan artis yang kita tidak tahu mungkin latar belakang dia bicara masalah politik, rekam jejak dia di organisasi, tiba-tiba dia muncul caleg gitu kan. Akhirnya terpilih jadi anggota DPR. Ya ini kan agak miris juga. Fenomena seperti itu kan hari ini terjadi. Bukan berarti seorang artis itu tidak boleh. Boleh-boleh saja. Tapi teori rekrutmen itu dijalankan. Yang berikutnya,
partai politik itu kan institusi publik yang menjalankan fungsi representasi rakyat. Dalam menjalankan fungsi representasi itu kan partai politik harus mampu mengagregasi, mengartikulasi, mengedukasi, sampai merumuskan jadi sebuah kebijakan. Nah, kadang-kadang sekarang aja kan apa yang menjadi aspirasi kehendak rakyat, sekarang kan sudah, ya boleh dikatakan ukurannya itu menjadi sangat amat tidak terukur. Karena tidak ada hal-hal yang secara prinsipil, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu belum tentu apa yang menjadi kepentingan kekuasaan. Nah itu yang saya bilang, jadi yang seharusnya kalau ditanya perbaikan ke depan, ya harus jujur saya mengatakan, yang paling utama ke depan harus dibenahi dalam menangani kesejahteraan Indonesia, keadilan, kemakmuran dari sebuah tujuan kita bernegara, dan kita sudah memilih demokrasi sebagai proses, ya partai politik. Jangan salahkan dulu KPU deh. Karena KPU yang milih juga partai politik kok. Jangan nyalahkan MA. Jangan malah nyalahkan MK. Semua lewat proses politik di parlemen semua. Milih hakim MK, hakim MA, KY, lembaga pelindungan saksi, BPK, Gubernur BI, OJK, semua lewatin. Nah, jadi kalau partai politik itu benar-benar menjalankan fungsi representasi, ya, dia mengagregasi, menyerap aspirasi rakyat, ininya bagaimana komunitas yang benar. Dikumpulkan, kita berdiskusi, berdialog, bagaimana kita uji publiknya segala macam. Ya, good governance lah, adanya transparansi, adanya akuntabilitas gitu ya, partisipatif. Saya yakin akan baik. Ini persoalan tata kelola, sehingga dalam hemat kami pada posisi ini, partai politik harus dibenahi dalam menjalankan fungsi representasinya. Dia harus mengatur, menjadwal, mengagendakan bagaimana fungsi representasi partai politik itu dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Dia menyerap, bicara tentang pendidikan, seperti apa. Kan masing-masing punya dapil. Bicara tentang kesehatan, bicara, lalu dirumuskan dalam sebuah kebijakan di komisi-komisi terkait. Kan nggak ada mekanisme itu. Praksi mengumpulkan itu, kan nggak ada. Nah, kemudian dalam juga menjalankan fungsi rekrutmen. Ya, jujur saja, sudah banyak sekolah-sekolah partai politik gitu kan. Tapi yang menurut saya masih belum sempurna. Karena secara teoretik, ya, dalam kajian itu, bahwa lembaga kaderisasi sama lembaga rekrutmen itu harus jadi satu kebijakan, satu pintu. Yang sering terjadi ini kan kaderisasi berjalan, gitu kan? Yang menjalankan fungsi rekrutmen berbeda lagi. Gitu. Hingga kadang-kadang dia belum ikut pendidikan, udah direkrut. Nah, lu fungsional ikut deh, diadakan lagi angkatan tambahan. Kan sering terjadi seperti itu. Nah ini kan hanya sekedar pemberitahuan ke publik, tahapan prosedur itu sudah dipenuhi. Tapi kedalamannya, seperti dulu misalkan, kalau yang namanya kaderisasi itu kan tidak hanya dapat pengarahan dari sini, dari ini. Kita dulu sampai dibentuk diskusi per kelompok. Dengan topik ini, topik ini, topik ini. Lalu dari kelompok itu sampai ke paripurna, laporan, segala macam. Sehingga betul-betul begitu selesai itu dia menyandang bekal tentang doktrin, tentang kesejarahan, tentang tantangan masa depan. Sekarang kan hampir semua partai politik tidak melakukan itu. Tapi bukannya setiap partai itu melakukan pembekalan ya? Misalkan setiap ini kan bikin pembekalan terhadap anggota DPRD terpilih, anggota DPR terpilih, itu nggak cukup? Ya, kalau hanya sekedar proforma diadakan untuk apa? Hanya sekedar kumpul, substansinya nggak ada. Rame-rame, diberikan pengarahan, diberikan penjelasan. Ya kan Anda bisa lihat sendiri pelaksanaannya ke apa. Banyak yang di luar pada ngerokok, gitu, ngopi. Ini kayak seminar doang jadi. Iya. Jadi, dan nggak ada juga. Sertifikasi dengan mudahnya diberikan kan.
sertifikat keluar, gitu kan? Lulus kader fungsional, lalu itu juga jadi persyaratan. Tapi dari sisi kedalamannya kan nggak terukur. Berbeda dengan zaman di masa lalu lah katakanlah. Kalau bicara di Golkar itu ada karakter des, kader fungsional, kader muda dan sebagainya. Itu kan bukan sehari, ada yang sampai berhari-hari gitu. Sampai ada wawancara segala rupa. Nah, saya mengatakan ini ya karena saya ngalami. Gitu. Saya ngalami. Dulu kan Golkar itu dikenal kaderisasinya paling panjang. Proses pengkaderan ini panjang banget buat jadi. Nah, ini saya tidak bisa hanya menyalahkan Golkar ya. Karena angin hembusan dinamika perkembangan yang ada ini kan juga kita kalau ngelawan arus tidak bisa kan. Yeah. Nah, fenomena perkembangan hari ini kan nilai-nilai itu mulai agak tersingkirkan. Lebih bergeser kepada nilai-nilai yang cepat. Instan. Nah, sehingga ada kesalahan yang sangat fatal menurut hemat saya. Begitu pemilihan secara langsung dilakukan Presiden, berdasarkan suara terbanyak, gitu ya. Ini yang harusnya disadari oleh kita. Muncullah lembaga survei. Bukan berarti saya tidak percaya dengan lembaga survei, saya percaya. Tapi harusnya yang terabaikan, terlupakan adalah, ya Bung Sis ya, orang terjebak pada angka-angka. Survei itu kan angka. Harusnya di balik angka itu ada objektivitas. Di balik angka itu, kalau bicara ekonomi, ada keadilan, ada kesejahteraan, ada pengentasan kemiskinan dari angka-angka itu. Di balik angka itu ada logika. Nah, logika-logika ini, lembaga survei kemarin itu, menurut saya, itu terabaikan. Jadi, dia hanya lebih pada posisi angka. Elektabilitas, popularitas. Nah, udah gitu, terjebak berikutnya lembaga survei ini yang tadi yang benar. Ya, karena mungkin juga butuh hidup dan kehidupan dan penghidupan. Bergeser. Bukan lagi jadi lembaga survei, tapi jadi lembaga konsultan. Lembaga sukses. Yang dimana surveinya, sebelum survei sudah ada treatment. Kasih gelas bagi-bagi gitu kan untuk mengangkat popularitas itu. Kejebak. Akhirnya orang tergeser pada popularitas. Itulah yang pada akhirnya masyarakat ini terbawa. Sehingga logika tentang kompetensi, tentang kapasitas, kapabilitas, integritas itu hilang. Nah, sehingga yang terjadi hari ini ya lebih banyak orang yang terpilih itu yang tingkat popularitasnya keren. Dan ini juga kan. Dan itu bisa di-engineer, gitu loh. Engineer. Ini yang terjadi. Ya itu juga kan yang menjadi setidaknya parameter pertama ketika partai mengusung bukan hanya legislatif, pilkada yang sekarang bentar lagi akan berjalan. Itu yang saya mengatakan, makanya akhirnya karena lembaga survei inilah digunakan lembaga survei popularitas. Popularitas ini kan bisa di-engineer, Pak. Nah, orang-orang yang punya uang, kan begitu, kan bisa ngedongkrak lewat medsos, lewat treatment-treatment tertentu, pendekatan, pencitraan, segala macam. Nah, dia yang jadi. Dan memang jadi. Tapi bicara tentang kompetensi, kapasitas dan kapabilitas, kan terabaikan. Terabaikan. Selalu yang ditonjolkan popularitas. Akhirnya itu yang the winner akhir hari ini. Karena punya uang. Nah, para aktivis hari ini yang tidak punya uang, apa tidak populer? Ya karena nggak punya uang, nggak bisa ngedongkrak suaranya, kan itu aja gitu. Jadi wayana gitu aktivis hari ini. Nah, saya beruntung aja udah beberapa periode udah ada kekuatan sedikit gitu kan. Kang, tapi kalau pengalaman 6 periode di DPR, apa yang akan tangkap Kang dari di DPR, wajah DPR? Kan DPR hari ini kan, mungkin 10 tahun ke belakang ini kan, sering menjadi sorotan kan, nggak kedengaran suaranya, banyak isu-isu strategis yang mungkin butuh dari pengawasan DPR, hak DPR untuk menyampaikan pendapat. Ini cenderung senyap kan. Kang sendiri
mengakui itu Mengakui. bahwa 10 tahun ini 10 memang tahun terakhir ini terjadi kemunduran tentang peran dan fungsi parlemen, terutama fungsi kontrol terhadap eksekutif. Melemah. itu apakah karena memang dipengaruhi juga bahwa setidaknya oposisinya yang berkurang? Enggak juga. Karena instrumen partai politiknya yang terlalu dominan dikuasai hanya sekelompok orang-orang tertentu. Berbeda, geser. Nah, oligarki. Ya, harus mengatakan oligarki. Partai politiknya. Nah, gimana caranya? Ya kembalikan mekanisme itu secara demokratis. Berikan ruang setiap orang pun untuk berkompetisi secara sehat. Jangan ada aturan-aturan, mekanisme-mekanisme yang membatasi. Gitu. Kalau ataupun ada mekanisme, lakukan di tempat terbuka. Kalau Golkar ngambil contoh menurut hemat saya, itu Munas di Bali waktu antara Novanto sama Ade Komarudin. Itu untuk bisa lolos jadi calon aja. Untuk bisa lolos sepertiga bisa jadi calon. Para pemegang hak pemilik suara itu vote. Secara transparan. Datang satu-satu. Lu mendukung yang ini apa mencalonkan siapa? Nah, yang dicalonkan mencapai sepertiga, lebih lolos jadi calon. Nah, lolos 2. Novanto sama Ade Komarudin. Yang lain nggak lolos. Nah, kalau sekarang kan udah lain. Untuk mau bisa jadi calon, harus punya rekomendasi, tanda tangan, cap basah, berstempel dari struktur partai. Sepertiga. Ya kalau yang sedang berkuasa, dengan mudah. Kalau yang nggak berkuasa, apalagi yang nggak punya uang, gimana? Nah, mekanisme-mekanisme yang tidak demokratis itu harus dihapuskan dalam pandangan saya. Jadi bagaimana membangun demokrasi yang berintegritas, yang bermartabat, yang tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi setiap anggota partai politik. Itu baru keren. Kalau itu yang dilakukan, maka partai itu betul-betul menjadi milik anggota. Partai itu akan diakui sebagai miliknya publik. Nah, sepanjang masih seperti ini, saya yakin fungsi parlemen ke dewan juga nggak akan banyak berubah. Karena semua sudah ditentukan dari atas. Harus begini, harus begini, harus begini. Apa yang dilakukan? Berarti nggak salah juga ketika persepsi publik terhadap partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat hari ini sangat miris sekali kan. Angkanya paling kecil kan dibandingkan mungkin dengan institusi lain. Seperti kepolisian misalkan yang sekarang lagi harum. Ya, kalau menurut saya wajar saja masyarakat memberikan penilaian seperti itu. Karena memang banyak hal yang memang masyarakat tidak menilai, tidak mengetahui sama sekali. Kapan undang-undang itu dibahas? Kapan uji publiknya? Tiba-tiba ketok palu. Nah, kalau dulu kan undang-undang itu sebelum diketok palu tuh kita bawa ke seluruh Indonesia dulu, ke kampus ini diuji dulu segala macam. Lalu kumpul lagi, fraksi menyampaikan pandangan segala macam. Kan mekanisme itu di awal reformasi bisa Anda compare dengan yang sekarang. Nah, sekarang kan hampir-hampir kapan itu dilakukan. Nah, wajar kalau publik memberikan penilaian buruk. Gitu loh. Dan saya menerima penilaian buruk itu, termasuk diri saya bagian yang buruk ya saya terima karena saya masih anggota. Kalau dulu Kakang bilang untuk penguatan partai politik kan ada biaya operasional. Kalau di era Gus Dur dulu Rp1.000. Kalau di hari ini, per hari ini idealnya berapa, Kang? Ya kan sudah ada gagasan pemikiran, hitung-hitungannya. Sederhana aja, Pak. Membangun partai politik yang sehat. Partai politik yang lolos ke parlemen ini 10. Ya. Dalam satu anggaran, 1 tahun aja. Tiap partai politik dikasih biaya 1 triliun. Kan baru 10 triliun. Tapi 1 triliun untuk sebuah partai politik. Dia mampu menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya dengan baik. Tanpa bergantung kepada seorang pengusaha. Kepada seorang bandar sekalipun misalkan gitu. Kepada siapa orang yang punya uang. Kalau dia share punya uang. Kan dia bisa ngatur-ngatur. Jadi kalau 1 triliun.
Nah, APBN kita kan sudah mencapai 3.000 triliun. 10 triliun dari 3.000 triliun berapa? Bayangkan coba. Garuda aja dikasih penyertaan modal tahun 2002 yang saya ingat. Itu 7,2 triliun untuk Garuda. Yang sampai hari ini masih mengap-mengap. Coba korbankan 10 triliun untuk partai politik. Ya tentunya diaudit oleh BPK. Saya yakin stop semua sumber pembiayaan dari luar. Manfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya. Untuk kaderisasi, untuk edukasi segala rupa. Maka akan tercipta kader-kader yang baik. Karena merasa uang itu uang negara. Dalam tata kelolanya pun tidak akan semena-mena. Karena ada mekanisme peraturan pemerintahnya. Tentang pendanaan partai politik. Mulai dari perencanaan sampai kepada pengawasannya. Sampai kepada auditnya. Harus diterbitkan PP tentang dana partai politiknya. Gitu loh. Tapi di tengah persepsi publik yang agak ini dengan politisi, dengan partai, menganggap bahwa politisi itu ya korupsi gitu kan. Ya kalau ada proses audit. Kalau 10 tiba-tiba ngambil dari APBN 1 partai 1 triliun buat DPR. Ini kan berpolemik lagi nanti akan masyarakat. Menurut saya enggak. Itu kan asumsi yang dibangun. Asumsi yang dibangun supaya partai politik tetap lemah. Sama ketika saya dulu di Komisi 2. Kan semua sudah setuju. Di undang-undang partai politik yang baru, negara hadir memberikan dana partai politik untuk pendidikan, ya, untuk kaderisasi. Ada di undang-undang nomor 10 itu saya contohkan. Tapi kan faktanya tidak keluar PP-nya. Padahal di Komisi 2 sudah setuju. Nah, KPK nyerang. Terbentuk opini yang dibilang tadi, korupsi. Akhirnya partai-partai politik balik lagi pencitraan. Wah benar tuh, saya menolak dana partai politik, nggak benar begini-gini. Ah, pencitraan. Gagal lagi. Baru sekarang kembali uang 1.000. Seolah-olah yang pahlawan KPK. Padahal dulu dia paling anti dana partai politik. Sekarang kayak pahlawan. Nah, saya yang berjuang digebugin waktu itu. Jadi orang kan bilang, wah duit negara dikasih parpol, wah jadi buat bancakan lagi Ya, nih gitu. kita bisa mencontoh di Jerman. Semua total biaya partai politik, biaya politik itu ditanggung oleh negara. Dan ada regulasinya. Barang siapa yang menggunakan uang itu secara tidak benar, resikonya sangat berat. Yang pengurus dipecat, yang anggota dipecat, bukan sekedar dipecat, dipenjarakan. Kalau PP-nya sudah jelas, kan nggak akan mungkin semena-mena seperti APBN hari ini. Kan ada audit BPK dan sebagainya. Menurut saya kita belum melakukan aja udah dibayang-bayangi dengan opini yang buruk. Akhirnya mundur lagi. Nah sekarang uang yang 1.000. Uang 1.000 hari ini mah ya uang ece-ece buat saya. Sama aja dengan uang 100 perak kemarin. Iya. Dolar aja udah 16.300. Gimana? Saya juga udah ngeri-ngeri, takut-takut jangan-jangan sampai nanti ujung-ujung 17.000 lagi. Atau tiba-tiba 20.000 gitu. Waduh, ngeri juga. Ya karena kondisinya seperti ini. Siapa yang orang mau investasi, gitu kan juga melihat fenomena demokrasinya, penegakan hukumnya, itu kan juga berdampak. Ya, benahilah partai politik. Tapi kalau Karena dengan membenahi partai politik, dengan membenahi demokrasi, dengan membenahi hukum, supremasi hukum, supremasi hak asasi manusia, ya, dilakukan secara benar, pemilu yang demokratis. Lupa, saya masih ingat, itu Habibie, pemilu 99, bebaskan PNS, bebaskan media, cabut undang-undang pers, itu Habibie. Saya di Komisi 1. Bayangkan ya Pak, 16.500 hanya dalam tempo hitungan bulan sampai pada angka 6.500. Dan sejarah itu tidak pernah lagi kita mampu mewujudkan sejak reformasinya Pak Habibie. Sekarang 16.000. Gimana?
Kalau di Komisi 11 sendiri gimana, Kang? Masalah Ya, kita sudah bolak-balik. Saya bolak-balik menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selalu dibangga-banggakan hari ini, ya, tidak berkorelasi dengan pemerataan, tidak berkorelasi dengan pengangguran. Bahkan yang ada menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, semakin gapnya semakin jauh. Kenapa? Karena uang pertumbuhan ekonomi itu yang diperoleh itu bukan dari sektor real. Sektor kegiatan kemasyarakatan real, bisnis, barang, jasa, barang, kebutuhan masyarakat, ya, proyek dan lain sebagainya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak. Tapi pertumbuhan yang tinggi itu lebih disebabkan karena faktor apa? Pasar uang, pasar modal, surat berharga negara, SBN, perdagangan saham, kan. Itu. Dan siapa yang pelaku-pelaku ekonomi itu? Bukan rakyat jelata. Sektor real itu di bawah. Yang kedua lagi, Indonesia itu negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Zaman Orde Baru selalu dihitung dengan 3 hal. Pelita 1, 2, 3, sampai yang ke-6. Mana yang akan kita utamakan? Stabilitas ekonomi, pertumbuhan, atau pemerataan? 3 itu digodok. Oh, pemerataan dulu. Tidak ngejar pertumbuhan. Biar pertumbuhan normal-normal saja. Tapi merata. Itulah kebijakan fiskal APBN pada waktu Orde Baru. Sekarang kan nggak lagi dikejar. Yang ada pertumbuhan. Betul pertumbuhan, tapi tidak terjadi pemerataan. Karena apa? Karena uang semua beredar berpusat di ibu kota negara, di Jakarta. Di mana proyek semua ada di kementerian. Padahal undang-undang kementerian sudah ngatur. Dia hanya mengeluarkan kebijakan. Pelaksanaannya oleh provinsi dan oleh kabupaten. Tapi faktanya, uang yang untuk provinsi dan kabupaten pun semuanya ada di kementerian. Dan daerah ngajul. Bikin proposal. Ya kan? Nah, korupsi terjadi. Karena pasti ada imbal balik. Ada lobby-lobby segala rupa. Nah, sehingga uang itu lebih besar di pusat daripada di daerah. Nah, ini yang saya boleh ditanya di Komisi 11. Sampai saya termasuk orang yang menolak. Kenapa undang-undang pajak daerah dijadikan satu dengan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang harusnya pajak daerah ya udah tetap dipertahankan. Kenapa? Karena pasal 18 ayat 2, pemerintahan provinsi dan kabupaten kota masing-masing menyelenggarakan urusannya, pemerintahannya berdasarkan ajas otonomi, bukan desentralisasi. Ajas otonomi dan tugas pembantu. Jadi dia otonom. Walaupun bukan berarti terpisah dengan pusat. Karena kita negara kesatuan, tidak ada stat lagi. Ya, karena satu. Maka kementerianlah yang membuat kebijakan bagaimana pendidikan dasar, bagaimana pendidikan menengah, bagaimana pendidikan tinggi, bagaimana kesehatan dan sebagainya, kebijakannya, kerjanya rapat, ya, pelaksanaannya silahkan dikerjakan di provinsi dan di kabupaten. Tapi faktanya kan tidak. Di kementerian hari ini, pupuk, obat, bibit, blankar, ambulan, ya, alat suntik, semua di kementerian. Lalu di bawah kerjain apa? Di drop barang-barang itu. Nah, pelaku bisnisnya semua di Jakarta. Tapi kalau itu disebar ke seluruh Indonesia, akan menciptakan lapangan pekerjaan karena menciptakan pengusaha-pengusaha baru di sekian provinsi, di sekian kabupaten. Itulah yang akhirnya terjadi pemerataan. Jadi ya kebijakan-kebijakan itu semua akan banyak ditentukan oleh pemerintahan yang akan datang. Saya berharap mudah-mudahan pemimpin yang akan datang
menjalankan prinsip seperti itu. Sehingga Undang-Undang Kementerian Negara, ini yang ngegasnya sedikit ya. Saya tetapkan angka 39 waktu itu. Karena memang teori manajemen modern itu miskin struktur, kaya fungsi. Pemimpin itu hanya membuat kebijakan. Makanya bawa tongkat komando. Yang melaksanakan hadap kiri, hadap kanan, bom, itu anak buah di bawah. Yang macul kartu di bawah. Jadi kerjanya hanya rapat. Kementerian itu. Tapi faktanya kan sebaliknya. Itu yang saya mengatakan, maka struktur kementerian ke depan tuh bukannya semakin bengkak. Harusnya semakin menipis, semakin ramping. Waktu itu DPR minta hanya 25. Saya ketua Pansus. Tapi zaman Pak SBY, Menteri Sekretaris Negaranya Pak Hatta Rajasa, Pak Agun, terlalu domplang kalau 25. Sudahlah kita pertahankan di angka yang sudah ada. Berapa? 39. Sudah, kita bikin 39. Maksimum 39. Tapi kan sekarang ada rencana mau menambah lagi. Ya, sekarang kan Nah, akhirnya span of control terlanggar. Menteri itu hanya mampu mengawasi anak buah secara teoretik itu hanya 6 dan 8 unit eselon 1. Sekarang boleh ditanya semua kementerian. Kemendagri berapa unit eselon 1-nya? Kementerian Hukum dan HAM berapa unit eselon 1-nya? Kementerian Keuangan berapa unit? Kenapa? Karena nanganin yang teknis-teknis. Perlu orang. Ada gemuk. Nah, apalagi sektorial. Belanja pegawai akhirnya yang menjedot uang negara. Jadi menurut saya, ya saya berharap mudah-mudahan Undang-Undang Kementerian Negara ini ya pertahankan. Jangan lalu jadi nama-nama hanya untuk akomodatif memenuhi kebutuhan para pejuang-pejuang. Untuk apa? dulu Undang-Undang Kementerian itu maksimal 39 sudah termasuk gambaran wakil menteri juga. Di luar lagi. Wakil menteri yang saya maksud waktu itu. Saya mendapatkan saran masukan dari duta besar di Amerika yang menyatakan bahwa Pak Agun, menteri-menteri itu kan semua pemegang kebijakan, karir, political karir, ya, karir appointee. Jadi oleh karena itu kasihan kalau birokrasi hanya berakhir di eselon 1. Karena apa? Karena yang tahu seluk-beluk kedalaman penyakit birokrasi, yang lelet, lambat, itu birokrat sendiri. Oleh karena itu kasih ruang untuk jabatan wakil menteri. Jadi jabatan wakil menteri itu adalah sebetulnya untuk ASN. Bukan jabatan politis ya? Bukan. Cuman rumusan norma itu saya cantumkan di penjelasan. Yang dianggap waktu itu penjelasan tidak bisa jadi norma. Nah, pada waktu soal Profesor Indrayana. Akhirnya di berandal jadi jabatan politik. Akhirnya sekarang wakil menteri udah nggak kehitung lagi. Karena norma itu dihapus. Ya, karena waktu itu saya merumuskannya di penjelasan. Ya, penjelasan itu dianggap bukan norma, ya sudah. Karena nggak pegang kekuasaan, ya nggak bisa apa-apa juga. Berarti dulu filosofisnya itu dia yang apa nih? Wakil menteri itu Ya. jembatan komunikasi antara eselon dengan menteri sebenarnya. Iya. Jadi mereka kan di eselon 1 nih sekjen, dirjen, irjen itu kan. Kalau langsung oleh menteri kan bisa dikadalin juga nih. Birokrasi kan punya penyakit nih. Lelet, lambat, tipu-tipu lah kira-kira begitu kan. Nah, sehingga yang tahu itu kan juga di antara mereka. Nah, dengan dia ada posisi wakil menteri kan bisa ngontrol dari dalam. Ya, kementerinya benar. Bahkan saya waktu itu sudah tegas di Undang-Undang Kementerian Negara. Tidak ada staf sus menteri. Tapi faktanya dilanggar. Hampir semua menteri punya staf khusus. Cek di Undang-Undang Kementerian Negara. Ada dasar hukumnya? Nggak ada. Undang-Undang ASN. Bagaimana tujuan negara, masyarakat yang adil dan makmur ini, ya, yang melindungi dengan segenap seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia ini terwujud sebagai tujuan negara kalau ya
adanya sebuah pemerintahan yang efektif. Dari sebuah hasil pemilu yang diikuti oleh partai politik yang berintegritas. Calon-calon yang lulus menjalankan fungsi representasi dan fungsi rekrutmen yang sudah good governance, ada partisipasi publik. Nah, begitu menghasilkan pemerintahan yang efektif, ini kan produk politik. Perlu diatur oleh mekanisme yang berkelanjutan panjang, berkarir, itulah birokrasi. Makanya saya hadirkan Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu usulan Komisi 2. Itu bukan inisiatif. Oh, bukan. DPR. Saya. Ketua komisinya. Untuk menjalankan ini, disitulah ada KASN. Dijamin netralitas birokrasi. Sekarang kan udah direvisi-revisi lagi. Bahkan polisi aja jadi bisa masuk. Kalau dulu polisi boleh masuk, boleh tanggalkan seluruh pangkat dan jabatan. Baca undang-undang yang lama. Lagi berikutnya apa? Administrasi publik. Mana diskresi? Mana abolisi? Mana korupsi? Mana tindakan masuk kategori korupsi atau tidak? Ada di undang-undang administrasi publik. Sehingga si pejabat itu tidak ragu. Dikasih kewenangan memberikan diskresi. Kenapa? Menunda karena musim hujan. Nah sekarang kan juga nggak dipakai. Waktunya bulan Agustus, Anda laksanakan September korupsi. Kan sekarang itu yang dipakai. Padahal ada undang-undang administrasi publik. Nah, untuk menjalankan ini ada payung di atas pemerintahan efektif. Apa? Undang-undang Pemda dan undang-undang Kementerian Negara. Satu, pasal 17 Kementerian Negara. Pasal 18 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kementerian Presiden dibantu menteri, membawai gubernur, membawai bupati wali kota, camat sampai ke bawah. Piramid. Undang-undang kementerian, menteri itu hanya di atas. Ngurus kebijakan operasional oleh provinsi, oleh kabupaten. Ini isinya manusia. Butuh makan. Pasti makan rakyat lebih banyak. Tapi faktanya uangnya terbalik. Ini yang terjadi. Ya kan? Boleh dicek. Dana transfer daerah dibandingkan dengan belanja pusat, itu banyak belanja pusat. Jadi undang-undang legislasi yang saya katakan itu semua sudah ada. Tapi nggak ada yang dijalankan dengan benar. Tidak ada yang dilakukan dengan benar. Bahkan yang ada hari ini direvisi semua. MK direvisi, MA direvisi, ASN direvisi, semuanya direvisi. Tanpa dengan landasan prem, grand design. Nah, kita punya grand design yang namanya membangun Indonesia, visi Indonesia masa depan 2020. Yang harusnya sudah terwujud. Sekarang udah 2024 nggak terwujud. Karena Indonesia Emas 2000. Ya, apalagi bikin Indonesia emas kalau lihat kayak begini ya. Bagaimana mencapai Indonesia emas? Persyaratannya ada dua. Pendidikan, kesehatan. Pendidikannya kacau sekarang. Ya, gimana pendidikan kita hari ini? Ya, salah satu penyebabnya juga adalah harusnya kewenangan-kewenangan yang ada tuh. Ya, revisi Undang-Undang 32 2004 ada kekeliruan. Ketika ada Undang-Undang Pemda, SMA yang tadinya sudah diurus sama kabupaten, Sekarang provinsi. ditarik oleh provinsi, itu jadi persoalan. Akhirnya berlaku zonalisasi. Nah, akhirnya orang ya kesulitan. Tapi kalau dikasih kewenangan di kabupaten, maka setiap kabupaten akan berlomba betul-betul menjaga anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dari kabupatennya. Kalau provinsi, SMA tersebar dari kecamatan seluruh, bagaimana ngawasinya? Orang Bandung ngawasi di Langkap Lancar di tempat saya itu. Mungkin selama 5 tahun nggak akan juga sampai ke Langkap Lancar. Tapi kalau diserahkan ke kabupaten, kecamatan itu terkontrol. SMA yang mana terkontrol. Sekarang belum lagi kesehatan. BPJS aja banyak masalah. Gimana? Gimana mau Indonesia Mas? Ya ini saya bicara seperti ini semata-mata bagian Fungsi fungsi pengawasan saya kepada eksekutif tentunya ya.
Dan juga bentuk edukasi penyadaran kepada semua pihak. Jangan anteng-anteng aja. Ini kondisi sudah seperti ini. Kita perlu kewaspadaan. Dolar udah 16.000 lebih. Perlu kehati-hatian ini. Nilai tukar, gitu kan. Contoh kasus sederhana. Kita berkantor di Senayan, ini tidak jauh di Senayan. Coba contoh. Lihat kereta api. Saya hampir tiap waktu mengamati itu. Kereta api itu, keretanya keren. Sistemnya, tiketingnya udah keren. Coba lihat penumpangnya. Dari cara berpakaiannya, berbusananya. Ditambah lagi dengan berdesak-desakannya. Hari ini nih, maaf hari ini. Jangan harap perempuan bisa naik kereta. Kejepit-jepit. Bener nggak? Karena saya menyaksikan sendiri. Nongkrong. Wakil rakyat nongkrong pengen tahu. Walaupun ada gerbong khusus wanita ya. Artinya apa? Tidak berkorelasi antara kehebatan teknologi kereta api dengan rakyatnya. Jadi artinya apa? Rakyat kita yang masih miskin. Dari busana aja juga masih, aduh. Kita lihat pertumbuhan yang tinggi. Cek ke bawah. Harga beras. Harga minyak. Harga-harga. Ya kan? Naik kan? Nah, periksa lagi di bawah. TPID. Tim Pengendali Inflasi Daerah. Apa yang mau dikendaliin? Uang-uangnya aja nggak ada. Uangnya nggak ada, uangnya di Jakarta semua. Akhirnya fenomena hari ini, daerah. Hampir semua daerah kabupaten punya hutang. Masa negara ngutang ke negara? Kan langkah apa? Padahal itu banknya rakyat. Hebat amat pemerintah pusat ini. Untuk kebutuhan rakyat di daerah sampai harus ngutang. Masa mekanisme hutang yang dipakai? Uang rakyat, ya kasih aja. Kalau untuk program itu benar. Kan dibebani. Akhirnya apa? Pilkada. Periode A, masuk periode berikutnya. Nah, periode berikutnya itu terbebani hutang. Itu terjadi hampir semua kabupaten hari ini. Jadi gubernur baru, jadi bupati baru sudah terbebani hutang oleh pemerintah berikutnya. Mau maju butuh modal. Ya, gimana pemberantasan korupsi bisa baik? Mesti cari untung lagi, cari modal lagi. Begitu Pak Sis. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau nanya nggak? Men, mau nanya nggak Men? Bang, tadi kan pertumbuhan dan pemerataan itu penting tuh Bang. Kalau dulu Abang bilang lebih fokus kepada pemerataan. Kalau saat ini kan lebih ke pertumbuhan ekonomi. Nah, investasi itu kan sekarang investasi berkualitas sekarang tersebar di Pulau Jawa. Tapi Kak, faktanya kan angka kemiskinan juga masih tinggi. Nah, harapan Abang untuk kepemerintahan selanjutnya itu apa? Kalau faktanya kemarin banyak menteri-menteri, banyak kementerian yang anggarannya pun juga dipangkas, Bang. Dan kemarin Menteri Keuangan itu telah menyebutkan untuk makan bergizi gratis itu 71 triliun. Anggarannya, Bang. Apakah pemangkasan anggaran itu untuk program yang ini prestisius ini atau seperti apa Bang sebenarnya? Rahasia apa sih Bang sebenarnya itu anggaran dipangkas-pangkasin? Karena ya anggaran dipangkas karena ada program kebutuhan yang dibutuhkan. Ya salah satunya untuk program makan gratis itu kan, makan siang gratis. Mau dari mana lagi? Nah itu yang saya bilang. Kalau kebijakan fiskal ini tanpa dilandasi sebuah kebijakan yang memang betul-betul sebagaimana kebutuhannya. Filosofinya kan sederhana sebetulnya. Indonesia itu bukan Jakarta. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ada tata kelola pemerintahan provinsi dari Sabang sampai Merauke. Mereka menyelenggarakan pemerintahan. Dan ada perintah undang-undang. Menjalankan azas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, sumber keuangannya dari mana? Kan juga dari wilayah, tanah, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kan menjadi sesuatu yang lucu buat saya. Ya bukan juga buat publik.
sebuah daerah, di situ ada tambang, ya kan? Di situ ada hasil alam. Sekarang saya tanya, tambang, minyak, memang di Jakarta? Kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenapa lalu pertumbuhan ekonomi terbesar terhebat itu hanya di Jakarta? Bahkan ada yang daerah tidak menerimakan sebagaimana yang diharapkan dia mintakan. Betul kan? Itu kan terjadi. Nah harusnya, itu yang saya bilang tadi. Kalau berdasarkan ajas otonomi, maka daerah harus ada kewenangan yang namanya tentang undang-undang pajak daerah. Diatur. Nah sekarang itu karena sentralistik, kantor-kantor perusahaan, pengelola tambang, minyak, segala macam yang tersebar di mereka, itu bayar pajaknya di Jakarta. Karena kantornya berdomisili di Jakarta. Jakarta. Akhirnya masuk kas Jakarta. Akhirnya masuk kas Jakarta. Itu yang saya mengatakan bahwa ya apalagi kalau dengan program ini kan menjadi sangat amat kasat mata. Harusnya di zaman era seperti yang zaman digital, kemajuan segala macam, uang rakyat itu bukan hanya lagi sekedar untuk makan siang menurut pandangan saya gitu ya. Harusnya justru digunakan untuk di luar itu. Tapi itu terjadi. Itu yang saya mengatakan itu fakta yang mendukung pernyataan saya. Lihat di kereta. Memang rakyatnya masih miskin. Ya jadi yang memang ya rakyat yang membutuhkan ya makan siang hari ini. Benar juga gitu kebutuhannya begitu. Artinya apa? Kalau itu bisa menjadi indikator ada yang salah selama ini. Itu yang harus diperbaiki. Di mana salahnya? Kebijakan fiskal yang sangat sentralistik. Yang harusnya kebijakan sentral itu desentralisasi. Serahkan uang itu ke rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya berorientasi mengejar pertumbuhan, tapi juga aspek pemerataan itu menjadi penting. Karena untuk apa pertumbuhan yang tinggi kalau rentan dengan keruntuhan karena rakyat teriak kelaparan, ngeri. Tapi lebih baik pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, tapi rakyatnya makan tenang, sekolah nyaman, kesehatan terjamin. Walaupun mungkin pertumbuhan tidak terlalu tinggi, tapi semua merasakan. Nah sekarang pertumbuhan yang tinggi, siapa yang menikmati pertumbuhan tinggi? Kan para pemain palas, pemain pasar uang. Ya. Negara menjual surat berita berharga negara, SBN segala macam. Bukan dari sektoril. Sekarang saya tanya, Jakarta menjulang gedung-gedung tinggi, apartemen, hotel, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sederhana. Pertumbuhannya hebat tinggi. Pertanyaan saya, siapa yang menikmati itu semua? Siapa yang memiliki itu semua? Sementara apakah itu dinikmati, dirasakan, diinepin sama rakyat-rakyat kita yang di Manggarai Utara, ya, di Cilincing. Siapa penikmat itu? Pertumbuhan tinggi, tapi dirasakan oleh rakyat? Enggak. Ini jadi persoalan. Berarti memang ada yang keliru, ada yang salah. Dan saya jujur mengatakan, ya seperti ini. Ya wakil rakyat kan harus menyuarakan yang sebenarnya. Gitu. Ya saya utarakan yang sebenarnya. Apa salah omongan saya tentang Jakarta ini dengan rakyat-rakyat miskin yang ada di bawahnya itu? Menikmati hotel-hotel itu? Enggak. Menikmati apartemen atau memiliki? Kan tidak. Siapa pemiliknya? Cek aja. Orang ini aja masih jamban aja belum punya banyak. Baru-baru nginep di hotel kan banyak warga Jakarta kemarin yang kesulitan buang air besar. Nah sementara pemilunya rakyat karena kondisi kekurangan seperti itu, literasi, edukasi yang dilakukan juga tidak masif oleh partai politik, oleh penyelenggara pemilu dan oleh pemerintah, terjebak
pemilihnya pun. Tidak kepada gagasan-gagasan ide yang saya sampaikan ini, tapi lebih kepada saya lapar, ada program makan siang gratis, bagi-bagi sembako, ya itu yang dipilih, apalagi ngasih-ngasih amplop. Ketemu antara kepentingan dengan kebutuhan ya. Nah, sehingga menurut hemat saya kalau pemilih kita hari ini tuh belum di sini. Menentukan pilihan tuh karena debat, karena ini belum. Tapi masih siapa yang bisa mengisi perut saya. Itu pemilu kita. Ya. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan yang sangat luar biasa. Ini tentu harusnya menjadi acuan ya bagi politisi anggota DPR yang besok baru terpilih akan dilantik menjadi anggota DPR. Banyak sekali tadi masukan-masukan dari Kang Agun sendiri terkait masalah parlemen hari ini 10 tahun yang dianggap kurang nendang, kurang ngegas. Sehingga parlemen besok ini benar-benar dia memprestasikan dirinya sebagai wakil rakyat. Dari saya sekian, jangan lupa like and subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV dan saksikan terus konten ngegas di YouTube Rakyat Merdeka. Salam Rakyat Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.